Baik, pemirsa Investigasi TV dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah berada di Stadion Utama Sumatera Barat, salah satu stadion yang akan menjadi ikon baru di Sumatera Barat. Stadion bertaraf internasional ini diperkirakan akan rampung pada tahun 2024. Dan kami akan menelusuri sisi-sisi dalam stadion, sudah sejauh mana progres pembangunan stadion yang akan menjadi kebanggaan Sumatera Barat. Dan kami juga akan berwawancara eksklusif dengan Kepala Dinas PUPR, Bapak Faithul Bari, hanya di Investigasi TV. Baik, pemirsa Investigasi TV, saat ini kami sudah bersama Kepala Dinas PUPR, Bapak Faithul Bari, dan kami akan coba mengulas bagaimana perkembangan progres Stadion Utama Sumbar yang saat ini telah dikerjakan, dan sejauh mana dan kapan akan rampung dan bisa digunakan untuk khususnya mungkin untuk sepak bola ya, cabang-cabang olahraga yang lain. Dan kami perkenalkan saja langsung narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Faithul Bari. Selamat pagi Pak Faithul Bari. Selamat pagi Dinda. Pak, kita ingin bertanya lah, saat ini pembangunan Stadion Utama Sumbar itu telah berjalan, dan sejauh ini Pak, bagaimana Pak progres pembangunan Stadion Utama Sumbar yang saat ini dikerjakan Pak? Baik, terkait dengan pembangunan main stadium Sumatera Barat yang terletak di Nagari Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman. Awal mulanya pembangunan stadion itu yang pertama sebenarnya untuk dipersiapkan PON ini. Dipersiapkan PON 2024 ya. Jadi pada waktu itu dari hasil kepengurusan PONI bersama Pak Gubernur pada waktu itu, Bapak Irwan Prayitno menggagas untuk persiapan PON 2024, makanya dicari lokasi untuk membangun main stadium Sumatera Barat. Kemudian sudah dilakukan studi kelayakan, kemudian disiapkan seluruh dokumen, ide-idenya, kemudian dokumen lingkungannya dan sebagainya, sehingga baru dimulai fisiknya itu sekitar 2015 ya. 2015. Sampai dengan sekarang akhir 2020 itu sudah menyerap dana atau menghabiskan dana sekitar 380 miliar. 380 miliar Pak ya. 80 miliar rupiah. Itu mulai dari pematangan lahan, karena itu dulu kan lokasinya bukit itu. Mulai dari pematangan lahan, kemudian pekerjaan fondasi tiang panjang ya. Kemudian berikutnya adalah struktur atas. Kondisi terakhir sampai dengan akhir 2020 terkait dengan stadion itu kita sudah menyelesaikan sampai ke tribun sisi sebelah barat ya. Jadi satu tribun itu, ini kapasitas stadion ini lebih kurang 40.000 nanti. 40.000 pakai bangku set dia tuh Pak semua. Ya, bangku set cuma ya, kursi. Nah, cuma yang baru selesai kan yang di sisi tribun sisi sebelah barat ya. Barat ya. Itu kapasitasnya lebih kurang sekitar bisa 12 sampai dengan 13.000 itu. 13.000 Pak ya. Selesai. Kemarin kan sudah dicoba juga untuk dipakai pada waktu acara pembukaan MTQ. Iya. Ya. Itu setelah diplot dengan dipasang kursi ya, kapasitasnya antara 12 sampai dengan 13.000 itu satu tribun itu. Kemudian juga di tahun 2020 kita juga sudah memasang rumput ya, rumput lapangan. Rumput lapangan Pak ya. Rumput lapangan. Dari mana nih Pak rumputnya kalau kami boleh tahu, rumput lapangannya nih Pak? Kalau rumputnya ini yang jelas ini tarafnya kan taraf internasional. Iya. Nah tentunya kemarin pihak rekanan mungkin pembibitannya ada juga ngambil di daerah Jawa. Cuma ini artinya kualitas rumputnya itu internasional Pak ya. Kualitas rumputnya. Kualitas untuk pertandingan internasional lah. Iya.
Jadi kalau untuk ada liga atau apa sebagainya mungkin sudah bisa termasuk dengan acara-acara bukan hanya PON. Mungkin kalau ada acara-acara yang selevel dengan SEA Games misalkan, ini juga bisa nantinya menjadi salah satu alternatif ya lapangan yang bisa dipergunakan untuk pertandingan sepak bola. Kalau misalkan PON 2024 yang rencananya mau dilaksanakan di Medan, dia kekurangan lapangan, bisa saja di sini menjadi mungkin alternatif. Babak penyisiannya bisa saja di Sumatera Barat. Ya. Mudah-mudahan apa istilahnya itu bisa terrealisir. Kemudian untuk progres tahun ini kita sudah mengalokasikan juga dana untuk visinya 103 miliar. Sekarang dalam proses tender, mudah-mudahan ini cepat ada pemenangnya karena waktu juga sudah berjalan ini. Waktu sudah tersisa 6,5 bulan lagi ini. Kira-kira rampungnya sampai bulan berapa nih Pak? Target yang ditargetkan? Kalau untuk yang tahun ini sebenarnya kita kan secara kontrak pasti akhir Desember. Akhir tahun ini Pak. Untuk menyelesaikan atau mengerjakan tribun sisi sebelah timur. Ya, kita masih ada sisa lagi tribun sebelah utara dan selatan di samping yang timur tadi. Nah, jadi tahun ini mudah-mudahan tribun sisi sebelah timur itu sudah bisa terkerjakan. Kemudian sisanya untuk 2022 dan seterusnya ini rencana Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kemarin dengan kedatangan Menteri Bappenas, Bappenas itu diusulkan untuk menggunakan dana SBSN. Jadi sedang diusulkan sekarang. Mudah-mudahan seluruh kelengkapan dokumen yang diminta oleh Bappenas itu bisa kita segera melengkapinya, termasuk dengan persyaratan-persyaratan yang diminta, sehingga mungkin nanti lanjutan pembangunan kembali untuk melanjutkan yang masih belum selesai, yang tribun itu itu mungkin dari tahun 2023 dan 2024 itu bisa diselesaikan. Jadi targetnya kita ya 2024. Target 2024 baru itu bisa selesai secara keseluruhan lah untuk tribun atau main stadion itu sendiri. Tapi kalau untuk bisa dipakai, sekarang pun sudah bisa dipakai. Karena sudah ada rumput, kemudian tribun juga ada, ya kan? Meskipun itu cuma sisi sebelah barat. Artinya stadion ini Pak, kegunaannya kan bukan untuk sepak bola saja gitu kan. Artinya untuk atletik gimana Pak? Kalau untuk atletik memang ada sebenarnya di situ. Lintasan itu. Penyelesaian untuk atletik diselesaikan dulu tribunnya karena nanti akan rusak. Atletiknya dulu. Karena untuk memasang tribun karena ketinggiannya sampai dengan 37 itu. Kemudian karena di situ ada kren-kren yang akan peralatannya Pak ya dipakai. Itu kalau dipijak rusak nanti, hancur nanti lintasan atletiknya. Makanya untuk lintasan atletik itu kita rencanakan nanti di akhir daripada kegiatan itu. Jadi kalau target kita di 2024 untuk lintasan atletik dan segalanya itu mungkin nanti di 2024. Kok bisa molor gitu Pak? Apa kendalanya Pak? Kalau bisa tidak Pak? Maksudnya tidak bisa digunakan secara komprehensif, artinya kegunaan stadion ini harus molor sampai 2024 Pak? Ya sekarang ya masalah ini pendanaannya kan besar ini. Ini kan memerlukan dana 1,1 triliun. 1,1 triliun Pak ya? Multiar dia. Per tahun saja 100 miliar berarti kan sekitar 10 tahun itu. Iya. Sebenarnya dengan kemampuan dana yang terbatas Pak ya. Pemprov tentunya makanya kita carikan solusi untuk bisa ada pendanaan lain. Makanya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Mahyudi dan Pak Audi itu kemarin dengan kedatangan Bappenas kita diskusikan itu untuk diusulkan dengan menggunakan dana SBSN. Mudah-mudahan ini bisa bisa lulus nanti bisa didanai dengan SBSN ini sehingga rencana akhir 2024 itu selesai itu menjadi tercapai. Pak, ini kan boleh dikatakan
bakal jadi salah satu ikon di Sumatera Barat, Pak. Ya. Stadion ini kan begitu megah, Pak. Harapan Bapak lah sebagai kepala dinas terhadap pembangunan stadion ini, kan aset Provinsi Sumatera Barat. Apa ke depan yang harus dilakukan, Pak? Ya tentunya dengan adanya aset ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jadi nanti kalau dengan ada stadion yang cukup besar dan megah, tentunya seluruh aktivitas seluruh aktivitas keolahragaan, nah itu bisa juga bukan hanya kalau sekarang kita banyak di Gor Abdus Salim. Iya, benar. Mungkin di situ juga bukan ditinggalkan Gor Abdus Salim. Iya. Tapi ini menjadi pusat pertumbuhan baru lagi, Iya. untuk pusat olahraga. Pak, ya. Kemudian event-event yang mungkin lebih besar lagi. sehingga bisa menarik nanti event-event lah yang sifatnya nasional, internasional gitu, Pak, ya. Internasional gitu. Yang Asia Tenggara, ya. Itu bisa dilakukan di Sumatera Barat dengan adanya stadion itu. Kalau kita lihat juga seperti Jakabaring yang di Palembang, itu kan besarnya juga karena dipakai oleh event-event yang level nasional maupun yang sifatnya juga Asia Tenggara dan Asia. Benar. Nah, kalau tidak salah dulu ada bantuan dari pusat karena dipergunakan untuk para game kalau tidak salah dulu. Iya, benar. Jadi olahraga yang cacat ya. Tapi kan levelnya itu juga internasional ya. Internasional benar ya. Nah, jadi mungkin dengan menarik event-event yang seperti itu, sehingga nanti kawasan main stadium yang ada di Nagari Sikamu ini menjadi lebih besar. Karena nanti juga akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang lain ini di luar main stadium itu sendiri. Jadi kita sudah punya rancangan untuk itu, dan kemarin juga sudah kita paparkan juga di depan Menteri Bappenas. Iya, Pak. Sebelum Pak, kenapa stadionnya harus dibangun di Sikamu Padang Pariaman, Pak? Apa disebabkan karena dengan jarak Kota Padang dengan mereka terlalu dekat? Kenapa tidak dilakukan di daerah yang lain gitu, Pak? Itu persoalannya, Pak. Gimana itu, Pak? Jadi kalau kita sesuai dengan hasil studi kelayakannya, ini kawasan yang diperlukan pada waktu itu kawasannya harus cukup luas. Luas gitu, Pak, ya. Itu pada waktu FS itu diperlukan lahan lebih kurang 40 hektar. Dan hamparan yang dari hasil FS-nya pada waktu itu bahwa di Sikamu itu yang paling memungkinkan untuk bisa dibangun stadion itu. Maksudnya hamparan yang luas. Hamparan yang luas itu, Pak, ya. Dengan banyak pertimbangan lah. Aksesnya itu ke sana gitu, Pak? Aksesnya kalau sekarang kan sudah ini. Kita dari jalan nasional kan cuma 2,7 kilo. Itu pun kan sudah kita buka, sudah kita aspal. Sudah aspal, Pak, ya. Jadinya dan itu kan juga akan menjadi ring roadnya. Kan dia juga jalan itu nanti akan tembus ke Cincin juga. Cincin. Cincin, kemudian juga akan melintas di kantor Bupati Padang Pariaman juga. Sebenarnya ini dengan cukup strategis ini. Sebenarnya dengan makanya kita buka akses jalan yang seperti itu. Jadi dari yang Buayan yang sekarang, kemudian lewat di main stadium, kemudian lewat di kantor Bupati Padang Pariaman, nanti keluar di Cincin. Dan kemudian kita juga sudah mengusulkan ke Menteri PUPR terkait dengan masalah exit jalan tol. Jadi rencana itu exit jalan tol yang kita usulkan itu kan ada di kilometer 12. Kilometer 12 itu ada lebih kurang 2 kilo dari pintu masuk ke main stadium ini. Sehingga kalau memang terjadi keramaian, kalau keramaian kan nanti pasti penonton banyak ini. Ini mau keluar maksudnya keluar ke arah Kota Padang kan? Pasti akan crowded di situ. Tapi dengan adanya jalan tol yang mungkin eksisnya dekat, ini bisa juga mengurangi, Pak, ya. Pasti dia mana yang pingin lebih cepat, dia nyari jalan lewat jalan tol aja, sehingga dia bisa lebih cepat ke Kota Padang ya. Pak, dengan dibangun Stadion Sumbar ini, apalah harapan Bapak untuk ke depan, artinya kepada masyarakat Sumatera Barat khususnya? Artinya ini kan satu bakal jadi ikon, jadi kebanggaan. Harapan Bapak ke depan, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat, Pak?
tentunya dengan ada sarana-prasarana untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seluas-luasnya. Kemudian tentunya kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah ya olahraga ya tentunya. Iya, benar. Para penggiat olahraga itu bagaimana bisa memanfaatkan infrastruktur stadion main stadion Sumbar itu dengan dengan banyak melibatkan atau mengadakan event-event di situ, sehingga nanti betul-betul itu akan menjadi juga pusat pertumbuhan baru di situ. Baru, Pak. Mungkin dengan adanya event-event juga bisa menarik juga, pasti akan meningkatkan ekonomi masyarakat lah. Kemudian olahraga kita juga akan prestasinya mudah-mudahan juga makin meningkat dengan adanya tambahan sarana prasarana main stadium yang baru ini di Sedabu. Misalkan sekarang dalam PON khusus kita memperoleh 10 misalkan emas, ya tentunya ini ada peningkatan. Iya. Apalagi di situ juga akan didirikan juga, di samping itu ada rencana juga dari UNP. UNP kan punya fakultas olahraga itu. Jadi rencana juga akan disandingkan juga, dia akan bangun sehingga itu juga bisa menjadi laboratoriumnya UNP juga. UNP, Pak, ya. Nah, jadi mungkin ada kerjasama nanti dengan Pemprov dan tentunya di dalam pemanfaatan dan pengelolaan daripada main stadion itu sendiri. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas bincang-bincangnya dengan Investigasi TV. Baik, mitra pemirsa Investigasi TV, begitulah bincang-bincang kami dengan Kepala Dinas PU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Faithul Bahri. Bagaimana progres pembangunan Sumbar Stadium ini akan menjadi salah satu kebanggaan Sumatera Barat, dan diperkirakan stadion ini akan benar-benar rampung pada tahun 2024. Baik, kami kembali lagi ke studio dan sampai jumpa di lain kesempatan.